If you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Ayo, siapa nih yang kangen sama set di belakang aku ini dengan meja rias dan rak kosmetik yang baru? Aku bakalan taruh racun rak ini di description box, jadi make sure kalian nanti cek description box aku dan klik linknya biar nanti kita kembaran punya rak kosmetik yang sama. Kemarin tuh aku udah gerah banget kan lihat di belakang aku ini rame berantakan, jadi aku langsung kayak gak bisa nih, gue harus beli rak kosmetik baru yang lucu dan gemes. Akhirnya aku melihat si bulat gemas ini dan juga dia bisa nyala. Surprise. Udah aku tanpa bibu langsung check out. Oke, udah dulu ngeracunnya. Sekarang aku mau langsung to the point aja di video ini. Aku mau berupdate ke kalian bahwa aku menemukan basic skincare andalan baru dari Glow Better. Jadi ada dua produknya Glow Better yang aku cobain, facial washnya sama moisturizer. Nah, pas banget nih buat teman-teman yang lagi cari-cari basic skincare yang gak repot-repot, kebanyakan bahan aktif tapi kayak simple aja dan works really well di sensitive skin, oily skin maupun dry skin juga. I would love to recommend this to babies here. Jadi sebenarnya mereka berdua ini tuh temanya adalah coconut ya, which is kayak yang ada di bayangan aku tuh kalau skincare berbahan dasar kelapa tuh kayak refreshing, terus ngebuat kulit itu jadi calm dengan ingredients mereka itu yang nggak neko-neko gitu loh, nggak kebanyakan kayak vitamin apa-apa untuk mencerahkan, untuk memudarkan, menghilangkan bekas jerawat, memusnahkan jerawat. Nggak ada klaim-klaim kayak gitu sama sekali. Mereka cuman ya udah, nih gue jualan skincare dengan ingredients yang gentle, yang gak akan bikin kulit lo upset, dan bisa banget di pairing sama skincare lain yang berbahan aktif. Kayak misalnya aku kan pakai tretinoin ya sehari-hari, itu aku pairing sama mereka berdua, gak ada iritasi sama sekali. Justru mereka berdua ini kayak ngedukung banget si skincare tretinoin aku itu. Kalau misalnya teman-teman kayak pakai bahan aktif yang AHA, BHA, itu juga bisa banget nih di pairing sama basic ingredients yang bahan-bahannya tuh gak ada bahan aktif lagi gitu loh. Jadi kayak nanti gak makin tabrakan dan gak bikin iritasi. Kadang-kadang tuh ya orang-orang tuh suka repot sendiri gitu. Problemnya tuh kayak kebanyakan overthinking di dalam diri sendiri, milih-milih mana ya facial wash untuk meredakan jerawat, mana ya moisturizer untuk memudarkan bekas jerawat. Padahal kan kerjanya si facial wash sama moisturizer tuh bukan untuk menghilangkan jerawat ataupun memudarkan bekas jerawat. Tapi mereka berdua ini ya adalah basic skincare yang emang harus kalian pakai aja gitu sehari-hari, kayak mandatory aja gitu loh. Nah, yang tugasnya untuk memudarkan bekas jerawat dan juga mengatasi jerawat itu biasanya adalah si serum atau obat jerawat yang lebih keras. Jadi si facial wash sama moisturizer ini bukan job desk-nya mereka gitu loh sebenarnya. Kesian kan kalau disuruh multitasking. Jadi sebenarnya memudarkan bekas jerawat dan juga mengatasi jerawat itu sama sekali bukan tugasnya facial wash ataupun moisturizer. Kesian kan kalau jadi multitasking. Kita aja sebagai manusia nggak suka kalau ngerjain sesuatu yang bukan job desk-nya kita. Ya dong, ya nggak? Pasti nanti hasilnya nggak bakal efektif. Sama lah kayak skincare. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut ke ingredientsnya mereka yang super gentle dan juga teksturnya mereka yang nanti kalian bakal lihat sendiri, kalian bakal amaze sendiri, aku mau tunjukin dulu first impression aku waktu pertama kali paketnya nyampe ke rumahku. Jadi aku kan order dua ini ya. Waktu itu aku butuh banget yang basic aja gitu loh untuk di-review dan untuk dikulik kembali. Nah, jadi mereka berdua ini datang bersama boxnya yang juga berwarna coklat. Pokoknya tipenya hari ini kita dress code-nya coklat gitu ya konsepnya. Pas dibuka coklat-coklat lagi. Mungkin karena temanya itu datang dari kulit kelapa. Apa sih yang kayak batok kelapa gitu loh, kan coklat-coklat tuh. Make sense kan ya? Hey, ini pertama kali aku nyobain facial washnya Glow Better. I'll put a little amount, kayak segini aja tuh cukup ya buat facial wash. Should be. Then I rubbed it on my hands. Dia wanginya tuh kayak tipis banget ada. And it's quite comfy in terms of the texture. As you guys can see, dia busanya tuh yang kayak tipe tipis gitu. Efek pertama yang aku rasain adalah jerawat yang biasanya muncul bulanan nih, selalu ada setoran gitu kan di muka aku, itu jadi jarang.
kalaupun ada, tau gak sih jerawat kecil-kecil yang kayak jerawat pasir 1-2 biji nih di bagian jidat. Ini sekarang lagi ada. Tuh aku tutupin pakai Acne Plus. Terus bye-bye-nya tuh kayak cepet banget sih recovery-nya. Padahal mereka nggak ada fungsi sama sekali loh buat meredakan jerawat. Cuman mereka mendukung kebutuhan kulit, jadinya kayak semua yang dibutuhin sama kulit aku tuh terpenuhi gitu loh sama si Glow Better ini. Bener-bener kayak ngegambarin definisi di tulisan bawah sini nih, effortless glow. Tapi pastinya aku tetap rajin eksfoliasi juga loh ya. Jangan mentang-mentang si basic skincare-nya ini udah super gentle terus kulitnya nggak butuh dibuang sel kulit matinya. Tetap butuh dong. Oke, sekarang aku mau bahas satu-satu dari facial wash-nya dulu. Ini mereka sebutnya Coconut Juice Cleanser. Ngedenger Coconut Juice aja tuh bayangannya udah kayak lagi di pantai sambil skincarean nih gue. Kena angin sepoi-sepoi, terus kayak cuacanya tuh lagi windy gimana gitu kan. Nah dia ini ya, kalau aku lihat dari ingredientsnya itu pakai surfaktan yang super gentle kayak oat. Jadi dia nggak pakai yang kayak laureth sulfate atau laurel sulfate, lebih ke bahan-bahan yang kayak dari buah-buahan. By the way, kelapa tuh buah kan ya? Wait a minute. Dan jujur aku pribadi ya, selama pengalaman aku pakai cleansernya Glow Better ini, aku lebih suka pakai dia di morning routine. Here's what it's look like after dibilas. Rasanya kayak masih super moist banget tuh. Nggak yang kering-kering, nggak ada flaky skin, nggak bikin keset gitu, which is really good. Karena kalau di night routine itu kan biasanya aku bermake up ataupun aku kayak baru datang dari luar yang which is kayak polusi nih di kulit gue. Jadi kayak butuh sesuatu yang lebih gitu loh. Since kulit aku juga acne prone skin yang dikit-dikit gampang jerawatan, kalau misalnya ngebersihin make up itu nggak bersih sedikit aja udah bye-bye. Nah makanya aku lebih suka pakai dia itu di morning routine aja. Sebenarnya itu kayak personal preference sih. Ini aku hanya mengutarakan opini jujur aku aja. Sesuai dengan klaimnya juga, dia itu kan gentle cleanser ya. Semua ingredients yang dipakai tuh adalah ingredients yang gentle. Dan dia tuh kalau aku cium gak ada wangi yang kayak artificial perfume gitu loh. Dari sananya tuh wanginya begini gitu. Dan tentunya karena surfaktan yang dipakai itu super gentle, gak kasar sama sekali. Jadi busa yang dihasilkan juga gak banyak. Kalau aku sebutnya busa tipis-tipis. Udah sih paling gitu aja ya. Apalagi sih yang mau diharapin dari sebuah cleanser. Tugasnya hanya untuk membersihkan kulit kita, dan dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ciri-ciri dari basic skincare yang bagus. Lanjut ke moisturizernya. Nah jadi kan setelah udah pakai si cleanser itu, pas lagi kondisinya kayak setengah kering, aku langsung babat sama si moisturizer ini supaya dia kayak nge-lock moisturnya. Dan yang aku bikin jatuh cinta banget selain packagingnya, ini packagingnya menurut aku kayak wow, kamu effortless tapi kamu effort membuat packaging. Malah self-talk ke packagingnya. Jadi yang aku suka selain packagingnya adalah teksturnya. Mohon maaf, ini adalah moisturizer buat oily skin terbaik 2022 yang pernah aku temuin. This much, okay? Terus aku mau langsung apply di kulit aku yang kayak masih damp gini, masih ada sisa-sisa air sedikit, supaya ngetes daya serapnya dia juga. Oh, it's quite lightweight, but surprisingly teksturnya juga nggak yang setipis essence ataupun serum gitu sih. Jadi kayak it still is a moisturizer to me, tapi ini masih ada layersnya gitu, kayak masih berasa. Teksturnya tuh hampir kayak serum deh, nggak berasa pakai moisturizer gitu loh. Dari dulu gue nyari moisturizer yang kayak gini nggak dapet, malah dapet CeraVe yang mahal. Affordable banget dia, cocok lah di kantong mahasiswa ya. Kalau moisturizernya ini kayak 100 ribuan, cleansernya ini tuh kayak nggak nyampe 100 ribu, 80 ribu, 79 ribu gitu deh. Nanti aku juga bakalan taruh linknya di description box, jadi kalian langsung cek aja, siapa tahu lagi ada diskon, langsung check out. Nah terus juga karena tadi aku bilang teksturnya tuh hampir kayak serum, jadi dia tuh enak banget dipakai di bawah sunscreen. Biasanya karena kulitku cenderung oily, jadi aku nggak terlalu pakai moisturizer banyak-banyak di pagi hari. Aku pakai kalau misalnya ngerasa kayak lagi butuh aja, lagi super dry gitu. Semenjak aku pakai gel moisturizer Glow Better ini, dia kan teksturnya kayak serum ya.
Jadi kayak tipis banget dan super light, dipakai di bawah sunscreen juga nggak masalah gitu loh, kayak nggak pakai apa-apa rasanya. Aku berani jamin ini kayak prima donanya moisturizer bagi pemilik oily skin. By the way, buat kalian yang kepo sama key ingredientsnya yaitu coconut fruit juice, dia itu bisa ngebantu memenuhi nutrisi buat kulit kita sekaligus repairing the skin barrier. Jadi otomatis dia tuh kayak ada anti agingnya juga di dalamnya. Pokoknya ngejagain kulit kita dari huru hara yang ada di dunia ini, nge-maintain kulitnya jadi lebih berkualitas lagi. Mungkin segitu aja review dan juga update basic skincare terbaru aku dari Glow Better. Kalau misalnya kalian mau cobain juga, langsung klik link di description box aku. Nanti kalian akan langsung ke marketplace-nya mereka. Ini menurutku ya, buat kalian yang punya sensitive skin, gak perlu takut buat cobain, karena dia tuh bahan-bahannya tuh super halus banget. Hopefully semua kulit bisa ikut cobain si Glow Better ini tanpa ada alergi ataupun ketidakcocokan sama sekali. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini. Kalau misalnya masih mau ditanyain atau request video selanjutnya, stay healthy and beautiful. Bye!